is Helena Veronica. I'm from the Faculty of Economic and Business Accounting Study Program. Before I start explaining the material, I will give a rhyme. Oke, kita mulai. Hinggap sejenak di pohon cemara. Terima kasih atas waktunya pada hadirin semua. Izinkan saya memulai paparan materi kita. Oke, tahukah Anda analisis data untuk keputusan bisnis dan kebijakan? Di era saat ini, hampir setiap aktivitas menghasilkan data. Namun, data tidak akan berarti apa-apa jika tidak diolah dan dianalisis dengan baik. Banyak keputusan bisnis dan kebijakan yang gagal, bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap data yang tersedia. Melalui presentasi yang berjudul Analisis Data untuk Keputusan Bisnis dan Kebijakan, saya akan membahas bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang bernilai, serta bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif berbasis fakta. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum saya memaparkan materi tersebut, jadi di sini kita belajar tentang basic-basicnya dulu ya. Oke, jadi pengantar statistika ekonomi ini, statistika ekonomi adalah cabang ilmu yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi ruang lingkup, mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data ekonomi secara sistematis. Apa itu definisi statistika ekonomi? Oke, definisinya adalah alat analisis kuantitatif ekonomi, ruang lingkup, pengumpulan hingga interpretasi data, pengambilan keputusan bisnis berbasis data dasar kebijakan publik yang efektif. Selanjutnya, jenis-jenis data dalam statistika ekonomi. Data adalah bahan utama dalam analisis. Dalam statistika ekonomi, data dibagi menjadi dua. 1. Data kualitatif berupa kategori, contohnya jenis pekerjaan, tingkat pekerjaan. Kedua, data kuantitatif, yaitu berupa angka, contoh pendapatan, harga jual, jumlah produksi. Selain itu, data cross-section, data pada suatu waktu, misalnya data pendapatan masyarakat tahun, misal 2025. Data time series, data dari waktu ke waktu, misalnya inflasi tiap bulan. Yang kedua, ada juga teknik pengumpulan data. Sebelum dianalisis, data harus dikumpulkan dengan cara yang tepat. Ada empat cara. Yang pertama, survei atau kuesioner. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, data sekunder atau disingkat dari BPJS, laporan perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ukuran pemusatan data. Digunakan untuk mengetahui nilai-nilai rata-rata suatu data. Ada 3 nilai. Mean itu apa sih? Nah, jadi mean itu adalah kalau kita secara kita sendiri menyingkatnya, mean itu adalah rata-rata. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Kemudian ada modus. Modus itu sih bukan modus yang kayak zaman sekarang itu ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian dan juga ini penting untuk melihat gambaran umum kondisi ekonomi. Yang keempat, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa besar variasi data. Ada 3 variasi. Yang pertama, rank itu atau disebut dengan jangkauan. Terus varian. Yang ketiga ada standar deviasi. Semakin besar penyebaran, semakin tidak stabil datanya. Yang kelima ada penyajian data. Agar mudah dipahami, data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau disebut batang, garis, atau lingkaran. Yang ketiga ada grafik tren ekonomi. Yang keenam, analisis hubungan atau korelisasi dan regresi. Ada 2. Korelisasi, melihat hubungan antara variabel, misalnya pendapatan dan konsumsi.
Yang kedua, regresi, yaitu memprediksi pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Ini sering dipakai dalam mengambil keputusan bisnis. Yang ketujuh, probabilitas atau disebut dengan peluang, digunakan untuk memperkirakan kemungkinan suatu kejadian. Misalnya, risiko kerugian bisnis, peluang harga naik. Yang kedelapan, inversi statistika. Ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Pengumpulan data ekonomi. Pengumpulan data ekonomi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam analisis statistika ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan representatif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data yang baik akan menghasilkan analisis yang valid, sehingga keputusan bisnis maupun kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengumpulkan data ekonomi, terdapat beberapa metode utama, yaitu survei, yaitu mengumpulkan data dari responden menggunakan kuesioner atau wawancara. Ada sensus, yaitu mengumpulkan data dari seluruh populasi tanpa terkecuali. Selain itu, digunakan juga teknik sampling yaitu memilih sebagian data yang dapat mewakili keseluruhan populasi agar lebih efisien namun tetap akurat. Sumber data ekonomi dapat berasal dari lembaga nasional seperti Badan Pusat Statistika atau BPJS dan Bank Indonesia. Lembaga internasional seperti World Bank. Dari materi-materi pengumpulan data tersebut, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengumpulan data yang tepat, akurat, representatif merupakan fondasi utama dan analisis ekonomi. Tanpa data yang baik, hasil analisis bisa menyatakan dan berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penyajian data ekonomi. Penyajian data ekonomi merupakan tahap penting dalam proses analisis karena data yang dikumpulkan perlu disusun dan ditampilkan agar mudah dipahami serta dianalisis. Salah satu cara penyajian data adalah melalui tabel, distribusi, frekuensi, dan penyusunan data secara struktur sehingga memudahkan dalam melihat pola atau kecenderungan. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk visualisasi seperti diagram batang. Digunakan untuk membandingkan nilai antara kategori. Histogram, yaitu cocok untuk data kontinu agar terlihat distribusi. Pie chart digunakan untuk menunjukkan proporsi atau presentase suatu bagian terhadap keseluruhan. Line chart atau diagram garis digunakan untuk melihat tren dari waktu ke waktu seperti inflasi bulanan. Pemilihan jenis visualisasi sangat bergantung pada tujuan analisis dan jenis data yang digunakan. Visualisasi yang tepat akan membantu dalam memahami informasi dengan lebih cepat dan jelas. Kita dapat menyimpulkan dengan singkat. Penyajian data yang baik akan mempermudah proses analisis dan membantu dalam menyampaikan informasi secara efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan atau menggambarkan kondisi umum dari suatu ekonomi. Terdapat 3 ukuran utama, yaitu mean atau disebut dengan rata-rata. Mean adalah jumlah seluruh nilai data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, jika rata-rata pendapatan pekerjaan adalah 5 juta per bulan, maka angka tersebut mewakili gambaran umum pendapatan. Yang kedua, median, nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan, dari yang terkecil hingga terbesar. Contohnya, median harga rumah 450 juta. Berarti setengah data berada di bawah angka tersebut dan setengahnya lagi di atas. Kemudian yang ketiga, modus atau disebut dengan nilai yang paling sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Contohnya, jika konsumsi berasa paling banyak adalah 10 kg per bulan, maka itu disebut dengan modus. Kesimpulan singkat. Ketiga ukuran itu membantu kita memahami pusat atau kecenderungan suatu data ekonomi, sehingga memudahkan dalam analisis pengambilan keputusan. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data digunakan untuk memahami seberapa besar variasi atau perbedaan dalam suatu kumpulan data ekonomi.
Hal ini penting agar analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat dan tidak hanya bergantung pada nilai rata-rata saja. Beberapa ukuran penyebaran yang utama, yaitu range atau disebut dengan jangkauan. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu data. Ini memberikan gambaran sederhana tentang seberapa luas penyebaran data. Yang kedua, varian. Varians menunjukkan rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap nilai mean atau rata-rata. Semakin besar varian, semakin besar pula penyebaran data. Standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians dan digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan dari rata-rata. Nilai ini sering digunakan untuk melihat tingkat dan risiko atau volatilitas. Yang keempat, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan mean dalam persen, digunakan untuk membandingkan tingkat variasi antara data yang berbeda. Contoh dalam ekonomi, ukuran penyebaran ini sering digunakan untuk menganalisis. Contoh pertama, volatilitas atau harga saham, misalnya IHSG atau disebut dengan IHSG. Yang kedua, perubahan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Dari materi-materi yang kita paparkan tersebut, kita dapat menyimpulkan ukuran penyebaran membantu kita memahami apakah data bersifat stabil atau berfluktuasi tinggi, sehingga sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Angka indeks. Pengenalan jenis indeks dan metode perhitungannya. Angka indeks adalah ukuran relatif yang membandingkan nilai variabel ekonomi pada periode tertentu dengan periode dasar. Indeks harga mengukur perubahan harga barang dan jasa, sedangkan indeks kuantitas mengukur perubahan volume produksi atau konsumsi dari waktu ke waktu. Metode Lespier atau Fisher dan Fisher. Indeks harga konsumen atau disebut dengan IHK Indonesia. Contoh IHK Indonesia tahun 2023 sama dengan 113,5. Aplikasi dalam analisis daya beli. Selanjutnya, inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Dihitung menggunakan perubahan indeks harga konsumen atau IHK dari periode ke periode. Demand pull, kenaikan permintaan or gap. Cost push, kenaikan biaya produksi. Built-in ekspektasi inflasi masa depan. Data inflasi Indonesia 3-6%. Pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan growth rate dan perbandingan PDB. Growth rate sama dengan PDB tahun ini sampai dengan PDB tahun lalu. PDB tahun lalu dikali 100% mengukur perubahan output ekonomi secara persentase. Growth rate, rumus dari interpretasi pertumbuhan. PDB real vs nominal, menyesuaikan inflasi. Contoh pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2019 sampai dengan 2013. Tren pemulihan pasca pandemi COVID-19. Analisis regresi sederhana. Hubungan linear dua variabel ekonomi. Regresi sederhana menganalisis hubungan linear antara variabel independen atau X dan dependen Y. Rumus Y sama dengan A plus B X, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan perubahan Y per unit X. Dari PPT yang saya berikan tersebut, kalian bisa melihat data itu bisa disebut dengan disebarkan atau tidak menyebarkan. Contoh hubungan pendapatan X dan konsumsi rumah tangga Y. Jika B sama dengan 0,8, artinya setiap kenaikan pendapatan Rp 1 juta akan meningkatkan konsumsi Rp 800.000. Korelasi mengukur kekuatan hubungan antara variabel ekonomi. Koefisien korelasi atau R mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel nilai R berkisar dari -1 hingga +1. Korelasi positif +1
menunjukkan hubungan secara korelasi negatif min 1, menunjukkan hubungan berlawanan dari R sama dengan 0. Berarti tidak ada hubungan linear. Contoh korelasi investasi dan pertumbuhan ekonomi biasanya. Forecasting, metode peramalan ekonomi. Teknik peramalan untuk prediksi data ekonomi masa depan. Meratakan fluktuasi data dan menghitung rata-rata. Periode tertentu untuk mengidentifikasi tren. Memberikan bobot lebih besar pada data terbentuk untuk respon lebih cepat dan terhadap perubahan pola. Miopi, average sederhana dan tertimbang. Eksponensial, smoothing, single atau double. Contoh, prediksi permintaan barang bulanan, perbandingan data aktual PS hasil prokes. Oke, kita telah di tahap akhir, yaitu kita dapat menyimpulkan dari materi-materi tersebut. Kesimpulannya, analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan. Organisasi dapat memahami kondisi yang sederhananya, mengidentifikasi peluang, serta mengantisip risiko yang mungkin terjadi. Melalui analisis data, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif, terukur dan tidak hanya berdasarkan intuisi semata. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, serta efektivitas strategi yang diterapkan, memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat atau pasar. Dengan demikian, hasil yang dicapai cenderung lebih optimal dan berdampak positif dalam jangka panjang. Okay, see you in the next video. Bye bye.